Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita untuk mengikuti video pembelajaran serta pelajaran untuk kelas 11 agama tentang pernikahan. Kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita pelajaran agama, tapi sebelumnya kita membaca ayat kursi. Mudah-mudahan Allah tekan derajat kita dan keluarga kita diberi ketenangan dan juga semua diberi kedamaian. Apa-apa yang jadi milik kita tidak ada kekurangan dan mudah-mudahan suatu saat Allah angkat derajat kita untuk merubah nasib keluarga. Kita baca ayat kursi dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bisay'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik, Ibu sebelumnya ingin memperkenalkan diri ya. Kelihatan nggak? Ya. Nama Ibu Marhani, Sarjana Sosial Islam. Pada saat ini Ibu ada kegiatan PPG di mana diminta video pembelajaran. Tentunya itu sebenarnya sehari-hari kegiatan kita belajar kan, tapi kali ini divideoin ya sebagai laporan apakah Bu Marhani menjalankan sesuai yang diajarkan oleh guru-guru atau dosen-dosen di UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Tahu UIN nggak ada di mana? Nah, baik, mudah-mudahan kalian nanti kuliah lebih tinggi dari Ibu. Baik, kali ini tadarsusan kita belajar diawali dengan kita baca Al-Nasr. Udah. Baik ya, kita baca surat Asy-Syarh yaitu tentang kelapangan. Kita bertaut dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, ayat ini atau surat ini sering dibaca untuk sholat apa? Subuh. Tujuannya supaya setiap kita punya masalah itu dilapangkan, mohon diangkat oleh Allah. Suka dibaca gak? Nah, Alam Nasr ini kalau kita baca pagi ya, makanya jangan sampai kita nggak sholat subuh, apalagi nggak baca surat ini ya. Setelah baca surat Alam Nasr, baca surat apa? Kan 2 rakaat subuh, baca apa? Surat Al-Falaq. Al-Falaq ya, jadi nah di sholat duha di lapangan itu sering Ibu kasih tahu ya. Jadi artinya yang pertama, arti surat yang pertama apa? Ayat yang pertama, Tuhan kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad
meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Sekarang ibu tanya, Bu, saya sedih nih. Kenapa? Ada yang ngancam saya. Nabi Muhammad yang ngancam berapa orang? 5 atau 3 orang? Lebih. Seluruh orang kafir sekota Mekah mengancam Nabi Muhammad, ingin membunuh. Bu, saya sedih nih, paman saya meninggal, adik saya meninggal. Nabi Muhammad 7 anak, 6-6-nya meninggal. Nabi yang mengubur. Jadi yang terakhir meninggal itu Fatimah. Ya, jadi kalau kita sedih, cuman meninggal orang tua, adik, kesedihan kita belum seberapa dibanding Nabi Muhammad. Terus kalau Bu, saya udah 2 hari nggak makan. Nabi Muhammad pernah sholat ruku sampai bunyi kretek-kretek batu, ya kan? Iya. Ada kisahnya. Nah, jadi kalau kesedihan kita itu, kita harus melihat Nabi yang lebih berat ujiannya. Baik, mudah-mudahan dengan baca Al-Nasr ini kita dapat ambil hikmahnya. Mari kita baca doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, sekarang Bu Marhani absen dulu. Ariski hadir. Terus Abdillah hadir. Arya hadir. Deva hadir. Nidian Alit hadir. Zaki hadir. Badri Pratama, Kevin, Listiana, Edward hadir. Oh, Muhammad Ilham, Putri Cinta, Rehan Bintang. Kamu Rehan Bintang Tama, bukan Rehan Bintang Tamu. Suciko, Riyadi, oke. Berarti hadir semua ya, sehat semua, alhamdulillah. Baik anak-anakku, minggu lalu kita sudah belajar tentang adab menggunakan media sosial. Tentunya kesimpulan dari yang kita pelajari kemarin, kita setiap dapat berita negatif tidak boleh langsung diterima mentah-mentah. Kita harus cari informasi yang sebenarnya. Baik anak-anakku, kita masih mengingat ya, mereview daripada pelajaran ketika bab 8, yaitu adab menggunakan media sosial, yang mana kita di zaman sekarang tidak bisa menghindari dari dunia digital. Yang kemarin yang kita tahu tujuan dari pembelajaran bab ini adalah menjelaskan adab menggunakan media sosial, gimana kita sebaiknya, terus menjelaskan dalil naklinya, serta menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Terus kita juga sudah meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi kita. Apalagi sekarang ya, kita tahu kita menghina seseorang dan lain-lain lewat WA, itu kita bisa dijadikan bukti dan kita bisa masuk penjara. Nah, intinya memang pelajaran di kelas 11 ini hampir semua itu akan berguna di masyarakat ya, seperti nanti di bab 9 yang akan kita pelajari adalah tentang hukum-hukum pernikahan. Nah, kita mereview dulu tentang menggunakan media sosial ya, karena di situ nanti dalam menggunakan media sosial ada fitnah, ada ghibah dan lain-lain yang memang sebagai seorang beragama kita harus menghindari. Baik, tentunya apa yang sudah kita pelajari kemarin, kita sedikit mereview, maksudnya bahwa pentingnya adab menggunakan media sosial itu memang sangat penting, apalagi kalian seorang pelajar
Kalau kita ketinggalan, tentu nanti di saat kita bekerja kita tidak mengerti apa-apa, dan kita tidak memungkiri bahwa ada juga manfaatnya walaupun banyak juga sisi negatifnya. Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, ya, tentu dengan konten online. Ada juga yang misalnya dengan belanja, ya, dengan Shopee atau Lazada, dan juga ada juga yang menjadi penjualnya tentunya untuk kehidupan, ya, berdagang. Nah, dalil naklinya tentu Al-Hujurat, ya, ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayanu. Ya, wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, 15-16 abad yang lalu Al-Quran sudah memperingatkan kepada kita, ya, bukan hanya berita-berita yang di media sosial, ya, yang dari orang per orang pun harus kita tidak boleh langsung menerima, ya. Situ kita, apalagi dari orang fasik yang bukan ahlinya, mereka seperti sok tahu dan lain-lain. Nah, kita harus berhati-hati, takutnya itu adalah bentuk ujaran kebencian atau adu domba. Selanjutnya juga, ya, kita tentunya ingin keluarga kita juga berbaik-baik saja. Nah, dalam bermedia sosial tentu kita harus mempunyai niat yang baik, ya. Kita tidak boleh berniat untuk menakut-nakuti atau ujaran kebencian. Nah, tentunya kita harus memilih teman yang baik dan juga meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Terus menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi, itu memang jelas-jelas tidak boleh, ya. Di sini jauhi olehmu perkataan-perkataan dusta, ya. Nabi itu, semua para nabi itu bersifat sidik, benar, tidak dusta. Ya, di sini dikatakan dalam surat Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim, wa tanibu qaulal juhri. Jadi kita memang benar harus berkata baik, bukan perintah dari orang tua atau perintah dari guru, tapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada kebaikan. Tentunya mudah-mudahan kita selalu mengingat pesan-pesan yang telah kita pelajari dari bab sebelumnya, dan juga kita menyampaikan yang kata-kata atau komen di media atau pelapon seseorang, kita harus dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, jari kita gunakan hal-hal yang baik. Ya, baik anak-anakku, mudah-mudahan kita tetap mengingat bahwa diri kita akan selalu berbuat baik, baik tangan kita, baik mulut kita, baik langkah kita. Mudah-mudahan semua akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita yang hari ini. Pernikahan. Tapi tujuan dari pelajaran ini kita harus mengetahui, ya. Tujuan dari mempelajari bab tentang pernikahan. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum pernikahan, yang mana tujuan pembelajaran ini adalah kita lihat bersama, yaitu satu, ya, yang sebelumnya mengenalkan diri, nama itu Mahani, sarjana sastra Islam. Kita tentunya tempat institusi tempat mengajar SMK Ponorogo. Tahun penyusunan belajar ini tahun 2025, jenjang sekolahnya SMK. Alokasi waktunya pelajaran sebenarnya 3 kali, ya, 45 menit. Jam berkali 45 menit belajar. Ini adalah awal daripada pembelajaran tentang hukum-hukum pernikahan. Kompetensi awal pengertian pernikahan, memahami definisi daripada pernikahan dan tujuan pernikahan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan, ya, mengetahui rukun dan syarat pernikahan. Tentunya dalam mempelajari itu semua, kita akan juga memasuki hak dan kewajiban suami istri, memahami hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Selanjutnya yang keempat, itu konsep keluarga dalam Islam, memahami konsep keluarga dalam Islam. Nah, profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang dicapai adalah dalam pernikahan ini berpikir kritis, yaitu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dan memahami prinsip-prinsip yang terkait dalam pernikahan. Nah, menerapkan prinsip-prinsip Islam, mengimplementasikan ketentuan pernikahan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sikap komitmen dan bertanggung jawab
menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Terus menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan cara yang baik dan benar. Dengan mencapai profil pelajar Pancasila ini, diharapkan siswa dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam terkait pernikahan dengan baik dan benar, tentu nanti ya setelah lulus sekolah, setelah kuliah. Iya, makanya nanti lulus kuliah. Alaminya ini dicapai mempelajari teorinya dulu. Menghargai kemanusiaan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan martabat pasangan dalam pernikahan. Terus mengembangkan empati dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Membangun hubungan harmonis dengan pasangan dan keluarga. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam pernikahan dan kehidupan sehari-hari. Di sini sarana prasarananya ya tentu bahan ajar, modul, buku paket, beserta artikel yang kita dapatkan dari dunia medsos atau antara digital. Media pembelajarannya seperti ini, fokus ya, video dan gambar. Prasarananya ruang kelas yang nyaman dan inklusif. Target peserta didik yaitu siswa usia SMK atau remaja ke dewasa dengan tingkat SMK. Nah, model pembelajaran berbasis kasus menggunakan kasus pernikahan untuk memahami hukum pernikahan. Nanti tentang kejadian-kejadian pernikahan itu Ibu lewat DKPD ya, Ibu kasih. Nah, juga learning modelnya menggunakan merit cases to understand marriage law and its aplikasi. Kompetisi inti tujuan belajar ini memahami konsep pernikahan dalam Islam, memahami definisi tujuannya dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ketika tercapai tujuan pembelajaran, pemahaman konsep pernikahan, siswa dapat menjelaskan definisi tujuan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, karena mungkin sebelumnya hanya mengetahui hukum pernikahan itu wajib atau sunnah, yang ternyata lebih dari itu. Yang nanti akan kita bahas melalui video pembelajaran. Nah, pemahaman yang bermakna yaitu pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya menghafal konsep pernikahan dalam Islam, tapi juga memahami makna dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tematik, apa tujuan pernikahan? Apa hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan Islam? Bagaimana cara membangun keluarga sakinah? Apa peran suami istri? Bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan? Nah, tentunya di pertemuan pertama kita akan mempelajari apa tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, kegiatan pembelajarannya baik akan kita jalani bersama. Intinya mari kita ikuti pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan ilmu kita pelajaran ini dapat berguna untuk kehidupan kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tonton video pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku, itu tujuan daripada pembelajaran. Di sini Ibu akan siapkan juga tentang video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, videonya. Pembelajaran videonya tentang pernikahan dan pernikahan. Mudah-mudahan kalian dapat lebih menarik dan memahami daripada pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki semester 6 dan anakku tentunya saat kita bersikap 9 yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Selama dalam kehidupan sehari-hari kita mulai itu sudah tidaknya dan tetangga saudara dalam pernikahan. Ya, nah, kita tahu itu kadang sunnah, kadang wajib. Mari kita ya mengetahui daripada pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i dalam kitab Riyadhun Nafis di tahun 2011 ya, dalam kitab 11 di halaman 215 mendefinisikan nikah secara akad berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariah, nikah ialah satu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri.
saudara berdasarkan yang adanya sering kita lihat di undang-undangan kepada terima dan saudara tetangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini pada pelaku tentang bersikap kedua dan kita semua ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini diartikan ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan adalah menciptakan fungsi dari diri sendiri supaya kamu cenderung dan rasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari kaum berpikir. Di Quran surat Al-Rum surat 30 ayat. Tujuan pernikahan sendiri itu untuk memperoleh kebahagiaan dan kenyamanan hidup dan kesakitan, ketentraman dan kebahagiaan adalah di dalam setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara sekaligus menjadi bahagia dan senang. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak. Yang ketiga, untuk memiliki kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya minimal untuk keturunannya. Nah, ternyata ada 5. Hukum pernikahan itu ada 5. Ya, bukan 4, bukan 3, bukan 2, 5. Pertama sunnah. Hukum sunnah menikah ditentukan orang yang sudah mampu dan lahir dan batin untuk menikah, namun mampu sanggup mengendalikan diri dari beban yang menjurus kepada perzinahan. Yang kedua, yaitu wajib. Hukum wajib menikah ditentukan orang yang telah mampu menikah, mampu dari lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir dan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi yang satu kedua itu sama-sama mampu menikah, sama-sama mampu memenuhi kewajiban daripada menikah, tapi yang satu masih di sana, yang kedua itu tidak. Jadi yang pertama itu memberikan kepada orang tua, mau mengambil mengaji orang tua dan lain-lain. Yang kedua ini dikhawatirkan akan melakukan hal negatif. Nah, yang ketiga mubah. Mubah artinya diperbolehkan seorang mubah untuk menikah adalah faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi pelaksanaan nikah tidak ada pada diri seorang tersebut. Mubah itu artinya boleh ya. Yang keempat makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan telah melakukan kegiatan atau masa tapi dia hanya memberi bekal dari pernikahan, namun belum mampu untuk memberi bekal untuk memberikan nafkah, untuk sayangnya tidak mampu. Nah, ini sama aja seperti seorang pengangguran. Kita juga nggak boleh mengatakan pengangguran. Bisa orang itu mudah-mudahan 5 atau 10 tapi punya kerjaan juga untuk penghasilan. Ya, jadi intinya makruh di sini tidak memenuhi umur yang balik, ya. Jadi tidak menyenangkan untuk sehari-hari. Tidak memenuhi pekerjaan tapi dia punya kos-kosan, sama aja boleh ya. Jadi ini yang tidak bisa memberikan nafkah sehari-hari. Oke, yang kelima, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tanpa mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram. Apabila seorang yang tidak menikah, namun tidak mempunyai kalian dan kami tidak mampu memberikan dan hak istri serta keluarganya. Menikah haram ini bisa juga orang-orang yang memiliki kelainan ya. Mereka harus berobat dulu sampai sembuh. Nah, karena nanti yang pasangannya. Jadi juga hal-hal yang haram ini nanti akan kita pelajari. Jadi juga yang makruh akan kita pelajari. Yang ini tentang beasiswa, mudah-mudahan kita lebih memahami tentang kehidupan yang ada di dunia nyata daripada hukum
Baik, setelah kita mempelajari 5 hukum pernikahan, kalian bisa memahami tentang hukum pernikahan. Tolong siapa yang bisa menjawab, tunjuk jari. Hukum pernikahan ada 5. Beri contohnya, siapa yang bisa jawab? Yang bisa siapa? Siapa? Kamu, ayo baca. Ayo, jawab. Saya Cinta dari 11 RPL. Hukum nikah haram itu yang memilih wanita, contohnya udah perbuatan hal yang zina di masa bawah umur, Iya. yang belum mahram. Iya. Terus contohnya kayak Rehan melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan sama perempuan lain. Baik, itu benar gak? Benar. Yang haram itu sebenarnya tadi Ibu jelaskan yang punya penyakit. Ya, dia harus berobat dulu. Kalau dia misalnya homo, itu kelebihan hormon. Kalau laki-laki dalam ilmu biologi kan hormon Y. Itu harus berobat, dikasih hormon X, ya. Jadi kesian pasangannya nanti nggak dia apa-apain, dia nggak demen, nggak suka. Ya, ini nanti buat kita meneliti, ya, kayak yang sekarang lagi viral kan pernikahan Maya, Luna Maya ya. Iya, bahkan ada yang mengatakan tidak sah karena membacanya tidak satu tarikan napas. Nanti kita pelajari di minggu depan, oke? Oke, siapa yang bisa memberi contoh hukum nikah sunnah? Saya. Iya, jawab. Perkenalkan, nama saya Haji Pratama dari 11 RPL. Contoh hukum nikah sunnah yaitu Rehan sudah menikah di usia yang 25 tahun dan mendapat penghasilan 25 juta per bulan. Tetapi dia tidak mau memberi nafkah ke istrinya. Loh, kok tidak mau memberi nafkah istrinya? Dia mau pergi haji orang tuanya. Oh, berarti belum punya istri. Belum punya istri ya. Mau pergi haji orang tuanya, duitnya ditabung dulu. Ya bener gak? Nah, karena dia bisa menahan nafsu kan. Dia mau membahagiakan orang tuanya. Baik, siapa yang bisa memberi contoh hukum nikah haram? Saya perkenalkan, yang saya Cinta dari 11 RPL. Nikah hukum haram itu kayak Andi memiliki penghasilan 15 juta dan belum nikah, terus tapi dia udah pergi ke kafe dan bermain sama LC. Iya, bener gak? Nanti kamu kayak gitu gak? Enggak, itu gak boleh ya, dalam agama sudah dipelajari. Baik, siapa yang bisa memberi contoh nikah mubah? Iya. Bukan Bu. Contoh nikah hukum mubah. Kakek seorang pensiunan dan mempunyai penghasilan usaha. Dia sedang stroke, istrinya meninggal, lalu minta dicarikan istri untuk mengurusnya. Benar? Iya. Jadi kalau kamu nih punya kakek, anak-anak udah pada nikah, nggak ada yang ngurus, dia minta dicarikan istri. Karena kan memandikan itu kan memegang badan-badannya kan, supaya tidak dibilang haram. Bilang ke wanita itu, kakeknya udah ibaratnya udah tenaganya udah berkurang, tapi mau ngurusin kakek saya, memandiin, nyuapin makan. Nah itu mubah. Jadi perempuan itu harus tahu kondisi kakek itu. Tapi kakek itu punya penghasilan. Misal dia punya kebun yang luas, bertani, hasil taninya ada, atau dia punya saham. Ya seperti itu ya. Jadi hukum seperti itu mubah dari hukum asal pernikahan. Oke, coba contoh yang haram supaya lebih jelas. Siapa yang bisa beri contoh? Perkenalkan, nama saya Raditya Utama dari 11 NPL. Contoh hukum nikah haram, seorang yang gay, homo dan tidak tertarik kepada pasangan. Bener gak? Banyak gak seperti itu? Di negara lain punya surat nikah gak? Orang-orang homo yang nikah itu? Banyak, tidak dibenarkan dalam Islam ya. Bahkan dikutuk. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh hukum nikah makruh? Perkenalkan, nama saya Stiana, saya dari kelas 11 RPL. Contoh hukum nikah makruh itu Arman belum bekerja tetapi dia sudah mempunyai kekasih. Oh iya, jadi dia belum bekerja ya. Berarti kalau yang belum bisa memberi nafkah, hukum nikahnya apa? Makruh. Baik anak-anakku, jam pertama ini, di pertemuan pertama ini kita bisa memahami hukum-hukum pernikahan. Mudah-mudahan nanti di masyarakat kalian bisa lebih mengerti ya. Jadi tidak asal
melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan itu suatu yang sakral dan suatu yang halal jika dijalankan dengan benar, dengan baik. Baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini, tapi supaya kalian tidak lelah, tadi ayo kita ice breaking. Berdiri 3 orang pijitin. Ayo, sambil nyanyi. Iya, kan 3 ice breaking. Ayo, nyanyi. Sambil nyanyi as-sholatu. Ayo, diri, kamu pijitin temennya. Ayo, coba. As-sholatu ala nabi Muhammad Rasulullah. As-sholatu ala Rasul Muhammad ya Habiballah. Dah, sekarang balik lagi badannya. Gantian. Ya, gantian. Ayo nyanyi apa? Sholatullah. Allah salamullah ala toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas kebersamaannya dalam belajar agama. Seneng gak? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan, ditekan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.